Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah refleksi spiritual dari sebuah kisah sejarah dua hamba kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Agar tidak gagal paham, silahkan simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari setiap perjalanan, baik di dunia, di negeri ini, ataupun di lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Setiap kali gema takbir berkumandang di hari raya Idul Adha, kita disapa oleh warisan spiritual yang begitu agung, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun kisah ini bukan sekedar pengorbanan di satu hari, melainkan rangkaian ujian panjang, dimulai dari hijrah yang sunyi, hidup di tanah tandus, hingga klimaksnya atau puncaknya, yaitu ketaatan yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul yang gigih menyampaikan tauhid di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Setelah menghadapi penolakan dan ancaman dari kaumnya, termasuk dari ayahnya sendiri, beliau melakukan hijrah demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi, Ismail, Ibrahim meninggalkan Palestina menuju sebuah lembah gersang yang kelak dikenal sebagai kota Mekah. Di sana tak ada sumber air, tumbuhan maupun manusia. Setibanya di lembah itu, Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Sebuah perintah yang nyaris tak dapat dipahami secara logika. Tapi Ibrahim patuh, dan Hajar pun menerima dengan ikhlas, yakin bahwa ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika persediaan makanan habis dan air mengering, Siti Hajar berlari-lari antara dua bukit, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah, untuk mencari pertolongan. Dalam kepasrahan dan ikhtiarnya yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan mata air Zam-Zam yang terus mengalir hingga hari ini. Dari titik inilah lembah tandus itu berubah menjadi pusat peradaban spiritual umat Islam hingga kini. Kita melihat pelajaran besar dari sosok Hajar, yaitu keyakinan, ketangguhan, dan usaha maksimal meski dalam kondisi mustahil. Sebuah keteladanan yang sangat relevan bagi para ibu dan perempuan masa kini. Tahun demi tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan kuat. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail. Mimpi itu datang berulang kali dan Ibrahim sadar bahwa itu adalah wahyu. Tanpa menyembunyikan perintah itu, Ibrahim dengan lembut menyampaikan kepada Ismail. Lalu bagaimana respon Ismail? Respon sang anak sungguh sangat menggetarkan jiwa. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini diabadikan dalam Quran Surah As-Sofat ayat 102. Ketika Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk penghargaan atas ketulusan dan ketaatan luar biasa dari dua hambanya ini. Kisah Ibrahim dan Ismail bukan hanya tentang pengorbanan darah, tetapi tentang nilai-nilai agung yang abadi. Nilai-nilai itu diantaranya yang pertama, ketaatan tanpa batas kepada Allah. Ketundukan total Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa iman sejati teruji saat kita diuji dengan hal yang paling kita cintai. Kemudian yang kedua, peran keluarga dalam dakwah dan spiritualitas. Hajar, Ibrahim, dan Ismail membentuk satu kesatuan spiritual yang saling menguatkan. Ini adalah fondasi kuat bagi keluarga modern yang ingin tumbuh dalam nilai-nilai ketuhanan. Kemudian selanjutnya, pengorbanan sebagai jalan kematangan ruhani di era modern. Kita pun dituntut berkorban, baik itu waktu, ego, kenyamanan, demi hal-hal yang lebih tinggi seperti keadilan, tanggung jawab, dan keikhlasan. Zam-Zam simbol bahwa ikhtiar tak pernah sia-sia. Air Zam-Zam hadir bukan karena mukjizat semata, tapi karena usaha penuh harap seorang ibu. Dunia saat ini pun menghargai ikhtiar, bukan hasil instan. Di zaman serba digital dan instan ini, nilai-nilai dari kisah Ibrahim relevan lebih dari sebelumnya. Dalam dunia kerja, kita harus belajar berani mengambil keputusan berat demi integritas. Sebagaimana Ibrahim rela meninggalkan anak dan istrinya demi menjalankan perintah Tuhan. Dalam dunia parenting, kita diajak menanamkan keimanan melalui teladan, bukan sekedar ceramah belaka. Dan dalam kehidupan sosial, kita belajar untuk tidak menjadi budak ego atau duniawi.
karena sejatinya penyembelihan terbesar adalah terhadap nafsu diri kita sendiri. Kisah Nabi Ibrahim adalah cahaya yang tak padam oleh waktu. Ia bukan hanya milik masa lalu, tapi panduan hidup yang hidup dari hijrahnya ke Mekah, perjuangan Hajar hingga puncak pengorbanan Ismail. Semuanya menyusun mozaik keimanan yang utuh. Idul Adha sejatinya bukan hanya perayaan penyembelihan hewan kurban, melainkan momen kontemplatif. Apakah kita sudah menyembelih ego? Sudahkah kita meninggalkan Mekah dalam hidup kita, yaitu zona nyaman yang menghambat pertumbuhan spiritual? Mari kita hidupkan kembali semangat Ibrahim dalam setiap aspek kehidupan, baik itu di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, agar pengorbanan beliau tak hanya dikenang, tetapi dihidupkan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.